Selamat berjumpa kembali di channel saya serial pemrograman C++ untuk bagian yang ke-10 yaitu inheritance pada C++. Apa itu inheritance? Akan saya jelaskan secara singkat ya. Inheritance adalah konsep pewarisan yang diterapkan pada C++. Inheritance adalah suatu konsep dari pemrograman yang berorientasi Object Oriented Programming atau OP atau dalam bahasa Indonesianya pemrograman yang berorientasi objek. Konsep tersebut mengadopsi konsep pewarisan yang dimiliki oleh objek pada dunia nyata. Konsep pewarisannya adalah sebuah kelas CLASS ya, kelas bahasa Inggrisnya, akan dimungkinkan untuk mengambil isi dari kelas yang lain sebagai isi dari kelas tersebut. Dengan menggunakan konsep inheritance, maka program akan semakin mudah dieksekusi dan menjadi lebih efisien. Dengan konsep inheritance, maka program yang sedang dijalankan akan terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas induk atau base class dan kelas turunan atau derived class. Ya, base class dan derived class, kelas induk dan kelas turunan. Oke, kita akan lihat bagian-bagian apa aja atau pembahasan apa aja yang berhubungan dengan inheritance pada C++ tersebut. Baik, pembahasan inheritance yang pertama adalah untuk membuat inheritance. Apa itu? Kita lihat baca masing-masing ya keterangannya. Proses pembuatan inheritance untuk base class sama halnya dengan membuat kelas biasa. Sedangkan untuk membuat derived class akan dibutuhkan suatu hubungan, mohon maaf ya, saya ulangi, akan dibutuhkan tambahan berupa daftar kelas penurunan atau base class yang ditulis setelah tanda titik 2. Oke, formatnya class, nama class, titik 2, access specifier base class, lalu di bawahnya, baris bawahnya, blok kode program atau ketikan coding. Lalu selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke. Class, nama class adalah nama class yang diikuti dengan sebuah keyword class, ya. Tanda titik 2 itu merupakan tanda untuk memisahkan derived class dan class turunannya, ya. Derived class dan class turunan. Access specifier base class adalah tempat untuk mendaftarkan base class yang ingin diturunkan informasinya dengan diikuti access specifier yang akan menentukan sifat dari base class tersebut ke dalam derived class. Oke, sekarang kita lihat contoh codingannya biar kalian nggak bingung ya. Sini kita lihat ada class, ya base class-nya adalah, kalian lihat di baris keempat, base class-nya adalah class persegi. Base class-nya berarti persegi. Nah, ini adalah variabel-variabel yang digunakan, yaitu panjang, lebar, dan get luas. Ya, dimana nanti akan mengembalikan nilai atau return panjang kali lebar. Oke, sedangkan kelas bujur sangkar adalah publik persegi. Sekarang kita lihat dari program utamanya, dari integer main void. Kalian lihat kotak samakan di situ ya, di baris ke-37. Lalu masukkan nilai panjang dan seterusnya dan seterusnya. Di situ ada fungsi namanya kotak samakan, ya. Maaf, ada suatu fungsi yang dipanggil dengan nama disebut dengan kotak samakan. Kotak titik samakan, ya, sorry. Kotak itu bujur sangkar kotak, ya. Lalu samakan itu terdapat dalam kelas bujur sangkar. Nah, setelah saya running coding tersebut dan memasukkan angka ininya adalah sebesar 25, ternyata maksudnya setelah saya masukkan nilai panjang itu 25, nilai luas areanya adalah 0. Kenapa 0? Karena nggak mungkin kotaknya sama antara bujur sangkar dengan persegi panjang ya. Kalau bujur sangkar itu sisi kali sisi ya, sedangkan persegi panjang tuh luas kali lebar, jadi nggak mungkin kotaknya sama itu. Nah, ini contoh untuk membuat kelasnya ya, kalian coba aja dulu ininya, nah, di editor masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, di slide yang ketiga ini adalah tentang multiple inheritance. Kalau multiple berarti lebih dari satu ya. Oke, kita baca sama-sama. Pemrograman C++ memungkinkan programmer untuk membuat untuk kelas yang diwarisi oleh banyak kelas lain. Format tulisannya adalah
kelas, lalu kelas turunan, lalu titik 2 spesifikasi akses kelas induk, lalu koma spesifikasi akses, lalu kelas induk ya. Kita lihat ininya seperti apa codingannya ya, langsung saya buatkan di sini. Kalian tinggal ngezoom aja atau ngedrag aja besar dari atau tampilan persen dari layar ini ya, bisa di zoom. Seperti biasa yang sebelah ini ada 3 layar, maksudnya layar kiri yang paling kiri adalah layar pertama, itu dari baris pertama sampai ke sekian, mungkin kalau nggak salah 30, lalu layar yang kedua, slide yang kedua yang masih warna putih adalah screenshot yang bagian coding yang kedua, lalu yang sebelah kanan adalah screenshot dari hasil output runningan program. Kalian baca, kalian coba ya. Kalau ada tulisan atau nggak dimengerti, silahkan tulis di komentar nanti ya. Silahkan, saya pasti merespon. Oke, kita lanjut. Baiklah, hanya 3 slide yang dapat ditampilkan untuk bagian yang membahas tentang inheritance. Oke, seperti biasa, tolong subscribe-nya ya, subscribe dan like ya, kalau sekaligus juga share, oke, supaya makin semangat nih ngodingnya, apa menggait, mentutori kalian. Oke, sampai berjumpa di sesi berikutnya yang berupa NK Sulapsi pada C++.